Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mebeli, media pembelajaran interaktif teknologi layanan jaringan. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini kita akan membahas terkait simulasi server switch dengan SIP. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk di video tentang konsep pembelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, sini terdapat 7 video. Pada video kali ini kita akan membahas terkait simulasi server switch dengan SIP, yaitu video materi ke-1. Oke, adik-adik, ini adalah tujuan pembelajaran pada video praktikum kita hari ini. Silahkan dilihat dan dibaca baik-baik. Oke, sekarang kita masuk di penjelasan konsepnya. Silahkan dilihat. Nah, simulasi server switch itu perlu kita ketahui bahwa sistem komunikasi jaringan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk mengendalikan proses panggilan. Switch berfungsi sebagai pengatur komunikasi yang menangani proses registrasi pengguna, pengelolaan sesi komunikasi, serta pengaturan jalur panggilan antar perangkat dalam jaringan. Nah, sehingga adik-adik mekanisme komunikasi tersebut menggunakan protokol SIP atau Session Integration Protocol yang berperan dalam membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar pengguna melalui protokol ini. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat video praktikum pada materi video kali ini. Oke, adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang kita akan gunakan pada saat praktikum atau simulasi. Nah, silakan dilihat topologinya. Yang dibutuhkan yaitu ada 6. Nah, ini adalah di samping gambar rangkaian topologinya yang kita akan buat. Oke, kita masuk di bagian perangkat lunak yang digunakan. Nah, ini ada sistem operasi Windows, dan yang kedua yaitu Cisco Packet Tracer atau software Cisco Packet Tracer. Baik, mungkin langsung saja kita masuk di video praktikumnya. Selamat menonton. Silakan disimak baik-baik videonya sampai tahap akhir. Oke, adik-adik, baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah tampilannya, silahkan dilihat. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah memasukkan peralatan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan POI. Yang pertama yaitu router 2811 sebanyak 1 buah. Oke, kita tambahkan. Kita cari pada bagian bawah. Nah, ini oke, kita posisikan. Oke, selanjutnya kita tambahkan switch 295024. Nah, ini sebanyak 1 buah. Oke, kita posisikan lagi. Setelah itu kita tambahkan PC PT sebanyak 1 buah. Oke, setelah itu kita menambahkan IP port 7960 sebanyak 1 buah. Nah, ini oke. Selanjutnya kita tambahkan home point VT sebanyak 1 buah. Oke. Nah, baik adik-adik, setelah itu kita tambahkan analog port VT sebanyak 1 buah. Oke, baik, setelah semuanya selesai, setelah itu kita akan memasang media transmisinya per kabelan dengan cara memilih connection yang dilambangkan dengan gambar petir seperti berikut. Nah, ini untuk pilihan kabelnya. Oke, setelah itu kita cari yang gambar petir.
Oke, ini ada bagian bawah paling pojok. Oke, kita tambahkan router ke switch. Setelah itu dari switch ke PC, dan selanjutnya itu switch ke IP phone. Selanjutnya dari switch ke home point. Langkah selanjutnya yaitu dari home point ke analog phone. Oke, baik. Setelah itu kita akan menghidupkan IP phone 0, klik gambar IP phone 0, kemudian kita masukkan power adapter ke teleponnya seperti berikut. Nah, kita klik IP phone 0, lalu kita zoom dulu. Nah, ini kita akan tarik ke atas. Oke, jika sudah terhubung, kita kembali. Oke, dan selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router dengan hidupkan port dari router dengan klik gambar router dan centang kotak port on pada pas Ethernet 0/0. IP address-nya yaitu yang ini kita akan gunakan, dan subnet masknya akan otomatis sendiri. Kita klik router config, lalu kita perbesar dulu pas Ethernet 0/0. Oke, kita klik on atau centang on. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 10.126.11.1. Nah, ini subnet masknya akan otomatis sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam mode command line interface dengan kita klik tab CLI di atas jendela router. Silahkan dilihat, kita klik router lalu kita ke CLI. Kemudian kita perhatikan perintah yang tampil di ini. Silahkan dilihat teman-teman. Pertama kita ke IP DHCP pool dulu. Oke, setelah itu kita klik network. Networknya itu IP yang kita pakai tadi, tapi ini 10.126.11.0. Ini networknya. Selanjutnya kita ke default routernya itu 10.126.11.1. Setelah itu kita ke option 150 IP dengan IP spasi IP yang tadi. Oke, 11.1. Nah, setelah itu kita masukkan perintah exit, lalu kita masukkan perintah telepon service. Kita masukkan max DE nya 5 dan IP dan max iPhone nya 5. Oke, setelah itu kita masuk ke IP source address nya, yaitu IP yang tadi. Port yang kita akan gunakan yaitu port 2000. Kita enter lalu kita masukkan perintah auto assign dari 4 ke 6. Oke, kemudian kita masuk lagi auto assign dari 1 ke 5, ini kita ganti saja. Lalu kita kembali dulu. Kemudian kita akan klik gambar switch 0, kemudian kita pilih config dan pilih pas Ethernet 0/1. Kita berubah menjadi terang. Setelah itu kita masuklah ke mode CLI dengan klik tab CLI. Silahkan dilihat dan perhatikan teman-teman. Oke, kita kembali dulu, kita klik switch 0, lalu kita ke config. Kemudian kita pilih pas Ethernet 0/1. Kita ubah dulu menjadi yaitu terang. Kemudian di sini kita masuk ke mode CLI-nya dan klik command line. Oke, nah ini kita masukkan perintah exit. Oke, kita masukkan perintah berikut yang tampil pada notepad ini, teman-teman. Nah,
Ini kita masukkan interface ringnya, flash ethernetnya 0/2 sampai 4. Kemudian switchport-nya, switchport access dan switchport voice pilihan 1. Oke. Lalu kita exit dan kita masuk ke, kita kembali dulu, lalu kita masuk ke router 0, kita kembali ke CLI, kita ke router 0. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah X, lalu EEPON, terus mendaftar DN1. Oke. Kemudian numbernya 01. Oke. Kemudian kita exit. Kemudian EEPON garis mendaftar DN2. Lalu kita masukkan namanya 1002, kemudian kita exit. Nah, dan ini EEPON dan 3-nya kita masukkan juga numbernya 1003. Oke, kita exit. Oke, setelah itu kita kembali ke config router 0 pada pas Ethernet 0/0 dan kita ketikkan subnet masknya, yaitu kita ubah di sini, yaitu 255.255.0. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi PC-nya. Nah, kita pilih tab desktop dan pilih IP konfigurasi untuk melihat konfigurasi IP address. Di sana IP statik yang di sini masih kosong. Karena kita memakai DHCP, maka kita pilih DHCP. Lalu IP address-nya akan muncul otomatis seperti berikut, silakan diperhatikan. Oke, kita klik IP konfigurasi, lalu kita, ini masih kosong ya untuk statusnya, lalu kita coba klik DHCP. Nah, ini sudah sukses, maka IP address-nya muncul sendiri. Oke, setelah itu kita akan mengkonfigurasi analog port-nya. Oke, kita kembali dulu. Lalu kita akan konfigurasi analog port. Kita harus mengisi IP server VoIP-nya di home VoIP. Kita klik gambar home VoIP, kemudian pilih tab config dan isikan server address dengan IP router 10.126.11.1 seperti berikut. Sekarang kita coba. Oke, kita klik ke home VoIP. Lalu, nah ini tampilannya. Kita klik config, kemudian kita isi server address-nya, kita isikan 10.126.11.1. Oke, setelah itu kita akan lihat analog port kita sudah bersih dan nomor VoIP yang digunakan untuk menelpon dengan klik gambar analog port 0 dan kita pilih tab GUI seperti berikut. Silahkan dilihat analog port, lalu kita pilih bagian GUI-nya, lalu kita lihat. Nah, ini nomornya sudah masuk ya, sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan melihat nomor VoIP yang diberikan pada PC 0. Kita akan klik ke kembali gambar PC 0, kemudian kita pilih tab desktop, kita pilih oke, kita pilih sini, kita perbesar dulu ya, Cisco IP terminal. Nah, kita perkecil biar teman-teman bisa lebih jelas melihatnya. Nah, ini sudah masuk numbernya. Kemudian kita akan kembali ke gambar IP 0, kemudian kita pilih GUI IP 0, kita pilih GUI, lalu kita, ini masih kosong. Nah, terakhirnya itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan VoIP. Caranya yaitu kita masukkan nomor VoIP tujuan kita pada perangkat VoIP selain perangkat dengan nomor tujuan tadi. Misalkan kita mau menelpon perangkat dengan nomor VoIP 1001 dari perangkat nomor VoIP 1002, langkah-langkahnya yaitu yang ini. Kita klik gambar PC 0.
kita klik gambar PC 0, kita ke PC dulu, lalu kita kembali, lalu kita ke IP communicator. Nah, kemudian kita masukkan nomornya di sini, yaitu 1001 ya. Oke. Nah, setelah itu ini adalah tampilannya. Oke, silahkan dilihat, lalu kita coba menelpon, lalu kita telepon dengan nomor pop yang dituju akan berdering. Kita coba lihat. Nah, ini adalah kedip-kedipnya, berarti sudah terhubung. Oke. Nah, ini sudah terhubung dengan nomor 1001. Oke, jadi bisa teman-teman coba sendiri dan angkat panggilan tersebut dan klik gambar IP phone 0-nya dan kita pilih deploy. Kemudian klik telepon, maka kita sudah bisa melakukan konfigurasi via VoIP-nya. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi. Oke. Baik adik-adik, sekarang kita masuk di refleksi hasil praktikum. Nah, berdasarkan hasil praktikum, silakan dilihat pada gambar ini. Praktikum simulasi server switch dan SIP yang ditampilkan. Nah, simulasi komunikasi port ini antar IP phone dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh status panggilan dengan terkoneksinya. Hasil yang menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan mampu memvisualisasikan alur kerja komunikasi VoIP. Nah, silakan dilihat di gambar ini. Ini adalah pengujiannya. Oke, kita masuk di bagian evaluasi. Adik-adik, berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan, di sini saya akan memberikan soal dalam bentuk esai. Nah, ada 4. Jadi adik-adik silakan menonton kembali video tutorialnya dan melakukan pengisian soal, jawab soal yang ditampilkan pada video ini. Oke, kita masuk di capaian pembelajarannya. Adik-adik, dalam materi ini adik-adik dinyatakan mencapai kompetensi apabila mampu. Yang pertama yaitu adik-adik mampu menjelaskan konsep short switch dan SIP secara tepat dan sistematis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi komponen jaringan VoIP beserta fungsi-fungsinya. Kemudian yang ketiga, melakukan konfigurasi dasar server short switch berbasis SIP sesuai prosedur. Kemudian yang keempat, menunjukkan hasil simulasi komunikasi VoIP yang berjalan dengan baik. Oke, adik-adik, terima kasih telah menonton video tutorial simulasi server short switch dengan SIP. Nah, pada video selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terkait simulasi server short switch menggunakan mini SIP. Pada video kedua, akan dinonton video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaya dalam tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.